Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis ta'lim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keadaan kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan manusia. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas asyhadu al-fara'id. Dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kita dari kemarin bahas tentang kitab adab, yakni kita membahas tentang adab agar kita semakin lama semakin beradab. Karena apa? Adab itu penting ya, padahal lebih penting adab, belajar adab dulu sebelum ilmu ya. Maka anak-anak itu nek cek cilik mulai diajari adab, orang diajari huruf-huruf pun sudah diajari adab. Jadi termasuk adab orang tua di rumah ya, menghadapi sesama di rumah, menghadapi anak ya, adab makan, adab minum, adab tidur dan lain sebagainya itu anak sudah mengadopsi dari orang tua ya. Jadi orang tua itu penting, mulanya madrasah pertama memang di rumah. Di rumah itu gambaran ya, nanti kehidupan anak ya. Kalau di rumah sudah jelek, rubahnya angel gitu, rubahnya angel. Maka kalau ingin kita merubah generasi penerus, maka kita rubah dari rumah kita masing-masing. Kemarin kita selesai bab tentang menjaga rahasia. Hibdus sirri, jaga rahasia. Sekarang bab wafa. Wafa itu menepati janji. Wafa itu tepat. Mau nek janji itu tepat nih, soalnya tepat waktu. Ini janji gak harus janji sing janji apa budal, aku budal insyaallah jam 1 ya sudah jam 1. Nek janjian biasanya janjian rombongan, mulane kadang-kadang aku nek pengajian rombongan ada rombonganku malas nih. Mengko nek janjian akeh sing gak tepak. Jadi wis diloloni tenan-tenan janjian jam 1 molor itu. Wis diampiri tenan-tenan, sing diampiri urung toto-toto. Padahal kene iki wis dipasno tenan wektune, bareng ngampiri diampiri urung toto-toto. Nah kaya nek ngandani rombongan kadang kula malas teng mriku, ora tepak, cara tepak kabeh ono enak jam 1 wis siap kabeh. Iya ngenteni. Laren anak sing rong adus diampiri kan yo padahal kene wis piye site ning kajian gak keri. Wis ngloloni piye site nek kajian gak keri, akhirnya nek kajian terpaksa harus tetep keri pokok konten-tenan. Lah aku seneng nek kajian iki biasane iku ya nyelunung budal dhewe ngono. Mergo iso tepat. Gak keri, tapi nek rombongan rata-rata keri muga enak sing mulur. Sombe nek ngandakno rombongan kudu janjian tepat. Nek gak tepat tok omahe lagi ape adus ditinggal, ngono gak apa-apa. Dadi karuan umpama ngadakno ngono. Ben sombene tinggo. Jadi yo janjian sik saurunge. Pokoknya kok anggar gak tepat aku ditinggal. Jadi ditinggal wis gak perasaan
sungkan gitu. Engko wis ana janjiane nek ngono enak. Suatu saat nanti ning ngadakno iki sing enak ngono. Engko kula sering beberapa kali ngadakno iku tok nggone kajian mesti kerine. Ora penak ora kaya disiki kan. Jadi babul wafa'i bil ahdi. Utawi bab mertelake tentang nuhoni bil ahdi kelawan janji, nepati janji wa in jazil wa'di lan nggih. Melestarikan nggih apa iku menjaga janji. Nek janji dijaga, dieling-eling tenan nggih. Kecuali lupa, nek lupa yo jenenge lupa yo ana maaf. Qala Allah taala kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. Wa fulan nepati yo sapa sira kabeh bil adi kelawan janji. Iki perintah nggih. Asal perintah wajib nek gak lali. Nek lali yo jenenge lali kabeh lali ora salat wae kok. Wektune entek lah oleh salat kok. Innal ada satemene janji iku kana ana apa janji iku mas'ula bahkan ditakokake. Maksudnya takoki piye? Besok di hari kiamat janji itu nggih sampai nek duwe janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah janjinya sudah ditunaikan apa belum? Ustaz tahu gak tahu janji jare sapa? Janji itu ada dua nggih. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ambek janji terhadap sesama. Jadi misalnya sampean gak tahu janji belas, tahu jare sapa? Nggih mulane ning gone apa di antarane ning gone ayat Al-Qur'an nggih surat Al-A'raf ayat 7 itu bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil janji ya dari kepada anak Adam ketika anak Adam itu dikeluarkan ruh dari tulang rusuk nenek moyangnya yakni Nabi Adam. Jadi ketika Allah itu menciptakan ruh nggih, maka diambil janji. Yakni janji apa? Janji untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, janji untuk bertauhid. Jadi wong Islam nek kira-kira berbuat musyrik, dia itu termasuk baik syirik asghar maupun syirik akbar itu masuk kategori wong-wong sing gak nepati janji. Makanya syirik asghar pun dipertanggungjawabkan besok di gone hari kiamat. Jadi wong nek orang bertauhid murni, tauhidnya nek orang murni itu tergolong nyedrani janji. Yakni janji kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala nggih. Terus Allah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Dalam arti Tuhan yang berhak diibadahi dan disembah dan tidak disekutukan. Itu. Jadi tidak disekutukan. Ini sampai menyekutukan Allah baik dengan apapun, baik dengan dunia, ya, baik dengan harta, dengan duit, ya, dengan pohon, dengan sendang, dengan kuburan, menduakan Allah dengan semua selain Allah Subhanahu wa taala, kan bergantung kepada selain Allah. Hidupnya bergantung dengan duit. Ya. Hidupnya bergantung ning gone badannya, hidupnya ning gone bergantung ning gone mbah wali-wali Allah. Ya. Padahal bergantung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggih. Ruh. Jadi pada waktu ruhnya maka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi janjinya seperti itu nggih. Sebenarnya enggak lali, sebenarnya itu fitrah manusia itu tahu siapa Tuhannya dan tahu kebenaran. Itu hukum asali. Maka sebenarnya bukan lupa. Dan kenapa orang sampai mensekutukan Allah? Karena nafsu. Ya, nafsunya tadi mengajak berbuat dosa sehingga nanti keimanan dia, fitrahnya dia ini tertutup oleh dosa itu. Sebenarnya semua orang itu mengesahkan Allah dari asalnya secara fitrah nggih. Bahwa kenal Allah, bahkan Allah di mana saja tahu nggih. Ngantek sing ngecat Lombok, ngantek ngono bareng kan. Itu sebenarnya fitrah nggih. Sing ngecat Lombok nggih. Karek sing ning dhuwur. Iku sebenarnya fitrah nggih. Muni karek sing ning dhuwur tapi dhekne nek ana apa-apa bedal ning gone sendang. Muni karek sing ning dhuwur dhekne nggo sajen ning gone sendang padahal sendang ku mang sing ngilekno banyu, sing ngetono banyu karek sing ning dhuwur. Nah, itu dia ini berarti mengingkari daripada fitrahnya dia sendiri. Muni karek sing ning dhuwur ngene iki wis pasrah karek sing ning dhuwur, dhek ndek kebutuhan bedol ning gone kuburan. Kuwi jenenge apa? Nyidrani
Janji dan dia sebenarnya fitrahnya masih ingat. Mung cicek-cicek wong desa kadang sing senengane isih ning kuburan, isih ning ngene punden-punden ning muni isih karek sing ning dhuwur kok. Ya ngono. Tapi prakteknya dia ora karek sing ning dhuwur. Prakteknya dia itu masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wong nek isek ngene iki, maka besok dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik nanti masuk kategori syirik akbar maupun syirik asghar. Jadi bisa syirik akbar, bisa syirik asghar tergantung amalan dan keyakinan hati. Tergantung amalan dan keyakinan hati. Mulane kemarin ning Facebook ku ana sing kan ana model iki takok ning gone apa semacam kaya Google iki takok tentang hukum kan dijawab, ngantek takok tentang apa hukume nggih permisi ning gone tempat angker. Mau dijawab dengan dalil-dalil kan ono. Jadi GPT. Hah? GPT. Heeh. Bocet apa ku jenenge? GPT. Nah, iku akhirnya dijawab dengan banyak dalil terusan akhirnya kesimpulannya apa iku? Tidak apa-apa nggih, permisi di tempat yang angker asal apa itu niatnya itu untuk apa itu untuk sekedar adab nih dan tidak meminta perlindungan kepada yang di tempat angker tersebut. Kesimpulannya seperti itu nih. Nah, tapi karena dia itu alat nih, karena dia itu bukan manusia yang berakal, yang bermanhaj sehingga jawaban tersebut masih salah. Karena apa? Karena jawabannya adalah di dalam Al-Quran kita itu dilarang nih meminta perlindungan di tempat yang angker, dan permisi itu sendiri sebenarnya meminta perlindungan di tempat yang angker seperti itu. Maka yang benar adalah ketika kita permisi meskipun tidak dengan keyakinan hati minta perlindungan, dengan keyakinan adat misalnya, maka masuk kategori tasabuh nenggone kesirikan. Nek tasabuh nenggone kesirikan itu nanti bisa masuk kategori syirik asghar atau kategori hanya sekedar dosa, yakni sebagaimana dosa terpaksa. Misalnya sampean dipaksa wong, kowe nek liwat kene kudu permisine ora, dicawisi gaman misalnya. Kalau maka sampean masuk kategori dosa, tapi dosa yang dimaafkan nek terpaksa. Maka masuk kategori tetap berdosa ketika kita permisi di tempat yang angker. Harusnya apa? Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yakni doa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bahkan lewat tempat angker, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin-jin padha nyingkreh. Koyok sapa? Bahaya juga. Hah? Pertanyaannya iya. Bahaya juga. Ngerti wong pirang-pirang. Iku nek dekne diimani, nek dekne tidak ditanyakan kepada apa seseorang yang mengerti tauhid, maka itu bisa koyoke tenan itu. Koyoke tenan, dan dalilnya dipasang banyak dalil, terus kemudian dikasih kesimpulan. Oh berarti permisi di tempat yang angker tidak syirik, jawabannya dikai dalilnya terus dikai kesimpulan. Jadi dia bisa menjawab detail, cuma kesimpulannya kenapa dia detail, ilmunya detail, tapi pemahamannya yang tidak detail, hanya itu saja. Jadi pakai AI, istilahnya pakai AI. Nggak ngerti aku. Tarik sing isi deh, tarik sing isi deh. Ya, jadi seperti itu nih. Jadi kita harus tidak mengingkari janji kita kepada Allah untuk mentauhidkan Allah. Tauhid itu apa itu? Kita tidak bergantung kepada siapapun, hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Mas'ulah itu besok akan ditanya ditanya di hari kiamat nih. Apakah belum? Yo orang-orang yang musyrik jelas belum. Maka nanti jika syirik asghar nih, maka menurut sebagian ulama masih bisa diampuni karena distandarkan dengan dosa besar, tapi sebagian ulama lagi mengatakan syirik asghar pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kategori syirik ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki asal tidak bertobat. Namun ketika dia syirik tapi bertobat ya tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala lan itu sinten Allah taala nggih. Wa aufu lan honono sapa sira kabeh bi adillahi kelawan janji Allah idaatum ing dalem narikan janji sapa sira kabeh. Wa qala ta'ala lan itu sinten Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh.
Ya ayyuhalladzina amanu kang padha iman kabeh aufu nuhonono nepatono sapa sira kabeh uqud kelawan pira-pira janji. Janji, uqud itu maknane akad. Akad bermakna janji. Wa qala ta'ala gitu sinten Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina eling-eling alladzina wong akeh amanu kang iman kabeh. Lima kenapa taqulu nang ngucap sapa sira kabeh ma ing sesuatu la tafalkan ora agawe sapa sira kabeh. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sampai janji ape berbuat sesuatu tapi tidak dikerjakan, ini masuk kategori janji nggih. Jadi ma la tafalun nggih, mengucapkan apa yang tidak kenapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan itu sama termasuk melanggar janji. Jadi ya termasuk apa itu kita berdakwah mengajak orang baik tapi kita sendiri nggak mau baik. Mengajak baik itu dia sebenarnya mengatakan juga itu mengatakan ini masuk kategori ayat ini kan masuk kategori orang-orang yang berdakwah tapi dia sendiri tidak mengamalkan kan masuk di situ juga. Harusnya dengan dia berdakwah dia juga mengamalkan sesuai kemampuannya dia. Gitu. Tapi ono kategori kemampuan gitu. Dia dakwahnya tentang haji dia gak ada duit ya ora budal. Nggih Pak nggih. Jadi dakwahnya tentang haji nggih pahala haji nggih menyewati haji tapi dia ini gak ada duit ya ora budal. Maka emang mengamalkan ilmu itu sesuai kemampuan. Nek mampu ya ndak dituntut. Kabura agung gede banget apane maktan dosane yakni murka Allah maksudnya. Intobe ana ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Jadi besar sekali murka Allah ya, yakni dosanya di sisi Allah antakulu nggih, apa antakulu yang to ngucap sira kabeh ma ing sesuatu la tafallunakan ora gawe sapa sira kabeh ing ma. Jadi jika kalian mengucapkan sesuatu di antara bentuk akad-akad dan perjanjian-perjanjian dan juga perkataan-perkataan yang kita sendiri tidak mengerjakannya maka termasuk kategori melanggar janji dan dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki termasuk sampean dakwah ngajak apik sampean gak apik ya takoki kenapa kowe gak gelem melok apik wong kowe ngajak apik sama seperti itu nih. Masuk juga itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdakwah paling tidak kita benar-benar berusaha mengamalkan. Sampean enggak mau tauhid, sampean yo harus yang bertauhid nomor satu yang bertauhid. Ngajak tauhid ae mengisahkan Allah tenanan yuk kita bertauhid ini dhewe malah apa iku cara mono dadi apa iku musyrik dengan kata lain musyrik sing samar yakni apa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya memang di antarane apa iku menyekutukan Allah dengan duit itu diantaranya masuk kategori maka itu termasuk kategori sampean apa posisi duit apa posisi duit itu masuk kategori nanti sampean bergantung ke duit gak ono duit pusing nek gak ono duit orang harus selesai masalah iki sampean pikirane iku ngono maka yo masuk sampai kategori ini sampean itu apa itu bergantung pada duit maka apa masalah enggak harus selesai dengan duit gak harus misalnya sakit bisa selesai dengan doa enggak harus duit kan ngono. Sakit itu mesti nek gak kono rumah sakit gak mari, belum tentu dengan doa bisa sembuh. Nah, itu. Jadi itu diantara apa membina tauhid kita ya. Jadi sampai nek sakit pertama kali itu harus Allah Subhanahu wa taala. Mulane nang gone kitab tauhid sing dhuwur-dhuwur iku nek ngarani apa misale wong mari perkara obat nek dia tidak apa menyertakan Allah maka masuk kategori kesyirikan. Mari ya karena Allah lewat perantara obat kan ngoten. Bahkan yang kitab-kitab sing dulu pernah tak kaji masih zaman ngaji dahulu itu apa itu mangan wareg perkara sego iku pun dikatakan nek dekne apa iku yakine warege perkara sego kuwi ya termasuk kategori kesyirikan bahkan sampai seperti itu Pak. Sebenarnya nek mereka iki sakjane bertauhid bener nek bener mengikuti kitabe. Wareg kenapa ya muga Allah ngkei wareg. Lewat sego. Allah iso ngkei wareg gak lewat sego lewat apa zikir. Bisa. Makanya besok di hari-hari apa itu hari-hari kemarau panjang di hari kiamat itu orang hanya sebelum hari kiamat itu kemarau panjang sampai 3 tahun itu orang yang biasa berzikir cukup dengan berzikir dia kenyang. Besok dan termasuk di padang mahsyar itu makanannya nggak ada makanan hanya zikir
Makanya Allah bisa memberi orang itu kenyang dengan zikir, nggak harus dengan makan. Makanya keyakinan apa? Kenapa kemangan warak? Karena dikasih warak karo Allah Subhanahu wa taala. Itulah tingkat tauhid yang tinggi sebenarnya sampai di situ. Makanya sampai nemuni alhamdulillah bermangan warak kudu di hati disertai dengan perantara makan tersebut nih menjadikan kenyang. Mulane ono wong kadang kan nek sampean tahu juga mungkin ya. Poso enteng, kroso enteng, kan itu masuk kategori. Nyatane sedina yo kelar mergawe, ya toh, gak mangan kan. Ini gak mangan gak kan ana wong sing gak gelem poso. Ini gak mangan gak kelar mergawe. Nyatane nek ana wong poso gak mangan yo kelar mergawe itu kenyataan itu. Nah, kan seperti itu. Itu Allah memberi keistimewaan. Kayak ini nanti ini bahas tentang orang-orang munafik nih. Orang-orang munafik ya. Makanya orang itu nek benar-benar mendekatkan kepada Allah nanti mungkin dikasih keistimewaan misalnya poso digawe kuat. Sing asale maune gak kuat ternyata juga kuat dan lain sebagainya. Kayak ning kene nanti apa itu tentang orang-orang tentang keistimewaan Hudzaifah bin Yaman dulu pernah juga di ketika dalam tenda peperangan ketika cuaca dingin dan angin kencang itu semua pasukan kedinginan termasuk Hudzaifah bin Yaman kedinginan. Nabi Muhammad meminta siapa yang mau mencarikan berita tentang musuh kepadaku sekarang ini maka akan bertempat denganku besok di surga di sini. Jadi ditawari ngono gak ono sing ngacung tur saiki. Sapa sing gelem metu kan cuaca dingin angin kencang. Sapa sing gelem metu golek beritane musuh akan bersamaku di surga, yakni menjadi dekat tempatnya dengan Rasulullah di surga. Gak ono sing ngacung. Gak ono sing ngacung, gak ono sing gelem ya. Akhirnya sampai 3 kali meso gak ono sing gelem. Mergo cuaca itu dingin banget. Dingin angin kencang. Akhirnya Rasulullah menunjuk langsung Hudzaifah diceluk. Hudzaifah langsung moro jari Hudzaifah ya terpaksa mau. Karena sudah dipanggil oleh Rasulullah SAW, akhirnya mau dia sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Yang ketika keluar, dia ketika melangkah untuk melaksanakan tugas itu dia tidak merasakan dingin, tidak merasakan angin. Itu termasuk di antara bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cuaca dingin pun ternyata enggak dingin. Dia keluar itu enggak dingin, enggak ada angin. Sampai dia dapat berita kembali kepada Rasulullah untuk tendone kedinginan meneh. Itu Hudzaifah bin Yaman. Makanya ketika kita itu benar-benar niat sami'na wa ata'na, insyaallah ya misalnya bengi mau sholat bengi keadaannya wajib. Sampean dari awal niatnya memang lillahi ta'ala sami'na wa ata'na ingin beribadah insyaallah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah gak kanyeben, usume wong kanyeben insyaallah sampean gak kanyeben itu dari ini loh, dari keimanan dan dari kita itu bagaimana menghadapi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kayane banyak padha melungker sampean tangi krasa enak, krasa seger gitu. Kan bisa. Musuhe sampai ora krasa dianu hebat iki. Didelok iku ora krasa. Iya. Sopo iku wae ya ngono kok. Perkara saking dingine pada malam itu. Nah, ketika Hudzaifah kembali ya, ternyata tuk tendone Hudzaifah kedinginan Nah, itu Hudzaifah bin Yaman. Makanya keajaiban seperti ini ada itu. Mulane umpama sampean maune iku sedina iku misale mangan wis ping 3 iki sik krasa kurang misale. Kok ternyata gelem puasa bisa jadi puasa tadi ternyata gak kurang malahan itu. Malah tambah sehat, malah tambah mergawe nyatane yo kethet misalnya seperti itu. Kan bisa jadi itu karena itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang pertama itu niat ikhlas lillahi taala itu yang terpenting. Termasuk ngaji. Ngaji yo aja ngandalno hanya kecerdasan, pinter ndak. Yang ilmu jadi masuk nih. Masuk dalam arti bisa mengamalkan ilmu, ya aja pinter tok kok gak ngamalno ilmu akeh tunggale. Mergo apa dia ngandalno kecerdasan gak ngandalno niat. Niat ikhlas lillahi ta'ala sampean niat ikhlas lillahi ta'ala biasane nggih. Ora pinter lah iso ngamalno ilmu yang didapat itu. Itu kunci dari mulai para ulama yang seperti itu. Yang penting ikhlas dhisik, budal ngaji ku ikhlas dhisik, budal belajar ku ikhlas dhisik, sinau murojaah ku ikhlas dhisik, engko dikasih anugerah oleh Allah bisa mengamalkan ilmu. Tapi nek hanya ngandalkan kecerdasan pinter sepinter tapi amal ya kurang itu. Bahkan mungkin gak diamalno. Makanya nanti orang yang berilmu sungguh berilmu nih, menurut para ulama termasuk Imam Syafi'i orang yang sungguh-sungguh berilmu adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut.
Oleh ilmu tentang malu dia juga nanti punya rasa malu. Oleh ilmu tentang apa itu menepati janji, insya Allah setelah dia dapat ilmu juga bisa melaksanakan menepati janji. Tapi kalau oleh ilmunya kok ternyata gak menepati janji, yang berjanji cidro terus ya, jarak apa itu blunder terus, itu tandanya tidak ditolong oleh Allah mengamalkan ilmu. Maka tidak dikenakan dia itu orang yang berilmu tentang ini. Karena orang yang berilmu itu orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, maka itu repotnya di situ. Nah, ini pengen bisa ngamal lebih emang kuncinya niat. Niat itu sangat berpengaruh. Niat dari awal nih kita belajar, kita mendalami Islam sangat berpengaruh sekali. Maka janganlah kita mengamalkan apa yang kita tidak kerjakan. Janji-janji palsu. Terutama wayai kadang ini mungkin bisa atau pilihan presiden gimana atau pilihan ini banyak janji-janji palsu berseliweran kan seperti. Oh, kenyataannya ra dilaksanakno. Makan gratis. Wallahu taala alam ya. Nek wis janjine ngono nek dadi sing ape nagih lho ya sapa? Mosok rakyat nagih ya wis ora ngarah. Jadi pikir dhewe-dhewe. Nabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi nggih ayatul munafiki utawi tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. Kenapa iki dalil munafik? Muga munafik iku nulayani janji, iki bab janji. Iku talatun ono telu. Tandane munafik ono telu. Wa firqatun ono papat. Ya iku rupane idza haddatsa ing dalem nalikane ngomong iki sapa munafik kadzaba mongko goro sapa munafik. Tandane nek sampean ngomonge kok ana gorohe sering seneng bodoni wong. Cara wong Jawa ndabul iku kategori ciri-ciri wong munafik. Urung munafik tenan ciri-ciri wong munafik. Wa idza wa'adalan ing dalem nalikane janji, yakni munafik amali nggih. Maka kok ana munafik amali nggih. Ana munafik hakiki. Nek munafik hakiki sama dengan orang kafir bahkan lebih parah. Nah, min darkil asfali minan nar gitu. Dia kerake neraka. Maka munafik nek hakiki iku dia sejatine kafir. Wong kafir sing nyamar. Munafik hakiki wong kafir nyamar. Nek munafik amali belum tentu. Karena mungkin dia banyak dosa saja, imannya tipis sehingga melakukan amalan-amalannya orang munafik. Kecuali nih semua amalan munafik ada pada dirinya, maka kategori dia termasuk munafik murni. Iya, ditakutkan dia itu munafik hakiki, sebenarnya hatinya gak iman itu. Nek imannya tipis, dia akan melakukan amalan-amalan munafik, tidak keseluruhannya. Tapi ini sebagian amalan-amalan orang munafik. Tapi kok ternyata dia melaksanakan seluruh amalan orang munafik, maka ini termasuk ciri-ciri dia itu munafik murni. Bisa jadi dia munafik hakiki. Sebenarnya dia gak iman, wong iman gak mungkin berbuat seperti itu. Nek iman hanya iman lemah, dia hanya mengamalkan sebagian dari amalan-amalan orang munafik. Tapi nek gak ada iman, maka dia akan mengamalkan semua amalan-amalan orang munafik, semua ciri-ciri orang munafik. Mulane nek ono kowe ndek kanca kok ngamalno 4 ciri orang munafik, hati-hati nasihati jangan-jangan iki gak wong iman, atimu lho gak iman jangan-jangan. Hanya anut-anutan, wong umume Islam aku ya Islam, umume KTP-ne Islam ya aku KTP Islam, tapi atine dia sebenarnya gak iman, bisa jadi. Oh, di antara cirine hati gak iman piye? Nek diwedeni tentang neraka, iki dosa neraka, jawabane karuane sok mben. Itu nandano gak iman itu. Jadi kata-kata nandano gak, dan model seperti ini banyak di masyarakat. Jadi karuane sok mben. Berarti dia gak percaya toh. Nek percaya gak berani dia. Itu diantaranya cara-cara ciri-ciri ini dia tidak beriman. Jadi rupanya idza haddatsa kadzabane ngomong bohong. Wa idza wa'adalan dalem nalikane janji sapa man akhlafa mungko nulayani yakni apa ku mengingkari sapa mane janji, dia mengingkari janji.
Wa idza tumina lan ing dalem narikane den percaya sapa man khona mongko khianat sapa man muttafaqun alaih. Ini ciri-ciri wong munafik. Jadi wong munafik ku nek omong goro, mulane nek sering goro hati-hati itu ciri munafik. Nek idza wa'ada akhlafa nek janji dia mengingkari, nek telat masih mending nggih mengingkari nggih. Nek telat ya hati-hati ya wong ini iso disiplin nggih, tepat nggih. Nah, nek wa idza wa'ada nggih ketika dia berjanji dia mengingkari nggih. Wa idza tumina ketika dipercaya dia berkhianat. Muttafaqun alaih. Maka ini hati-hati. Zada nambahi nggih, zada nambahi Sayyidina Abi Hurairah fi riwayat Muslim ning gole riwayat Imam Muslim nggih. Nek iku mang riwayat Bukhari nggih. Riwayat Bukhari itu hanya sampai wa idza tumina khona. Ketika dipercaya dia berkhianat. Ditambahi oleh Imam Muslim ning gone riwayat ditambahi oleh Abu Hurairah ning gone riwayat Imam Muslim. Ning gone riwayat Imam Muslim ana tambahan. Wa in shoma nggih senajan poso sapa man wa sholalan salat sapa man senajan dhek poso senajan dhek salat nggih wa za'amalan ngaku-ngaku atau mendakwakan diri atau ngaku-ngaku sapa man anahu sateman iku muslimun muslim meskipun dhek poso meskipun dhek salat meskipun dhek ngaku-ngaku wong Islam meskipun KTP-ne Islam tapi nek dhek nek omong selalu goro nek di janji selalu ngingkari, nek dipercaya khianat iki jarene apa? Jarene Abu Hurairah nggih, meskipun dia poso, meskipun dia termasuk mempunyai ciri-ciri orang munafik. Maka harus dihindari amalan-amalan itu. Wis berusaha jujur nggih. Ya anak muslim ini walaupun dia orang muslim. Anak muslim. Waza'ama ngaku-ngaku. Anahu bahwasanya dia iku muslimun muslim. Meskipun dekne ngaku muslim. Meskipun KTP muslim, nek ngamalno ciri-ciri seluruh ciri-ciri amalan orang munafik, dia itu orang munafik. Salat, poso, ngaku Islam. Maka dia hakikatnya nanti hakikatnya amalannya munafik dikerjakan semua ya. Maka dia masuk kategori munafik karena lanjut hadis-hadis yang lain yang menguatkan. Wa Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki hadis yang menguatkan. Kala ngendika sinten Nabi Muhammad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arbaun utawi perkara papat iku man utahe sapane wong kunna iku ana sapa man fihi iku ana fihi arba'un utahe perkara papat iku man utahe sapane wong iku kunna lamun ana iku fihi tetep ing dalem man iku kana ana sapa man iku munafikon munafik kholison kang murni hale murni sik kok angel temen kok kuwat temen. Arba unutai perkara papat iku manutai sapane wong iku kunala menawa sapa man iku fihi ing dalem man. Nggih, dadi perkara papat nek ana ning gone wong kana mongko ngoten nggih. Kana mongko ana sapa man iku munafikon munafik kholison hale murni. Dadi perkara papat iki nek ana kabeh ning gone wong maka dia termasuk wong munafik murni. Nek munafik murni iku bahayane apa? Ya munafik hakiki. Sejatine dhekne iku mesti ngaku Islam, sejatine atine gak iman. Bahayane di situ nek ono papat ning nggone wong. Wa man utai sapane iku kanat lamun ono iku fihi ing dalem man apa khoslatun satu cabang min huna saking papat, nek ono satu cabang dari papat dhek seneng bohong. Selalu mengingkari janji, tapi gak kelompok kabeh papat ya kanat mongko ono iku fihi ing dalem man khoslatun apa khoslatun cabang minan nifaq saking kemunafikan hatta yada'a sehingga ninggal sapa man ha ing satu cabang kemunafikan mau dhek hanya jenenge apa duwe ciri-cirine wong munafik tapi urung munafik murni lagi munafik amali tapi nek wis dilakoni kabeh wis munafik murni nek murni bahayane dadi munafik hakiki. Engko nang atine dhek iku ternyata gak iman. Wong iman kok kelakuane ngono. Ngoten maksudnya nggih. Ida tumina ya iku rupane ida tumina nalakane den percaya sapa man ora mongko khianat sapa man. Wa ida hadzatalan nalikane ngomong suman kadzaba mongko suman wa ida ahadalan nalikane janji sapa man nunggu daro mongko
apa iku luput sapa man. Wa idza khosama lan nalikane apa iku tukaran nggih fajaro mongko melampaui batas sapa man. Jadi nek dia tukaran melampaui batas. Dalam arti apa melampaui batas? Di antara keterangannya para ulama, di antara bentuk melampaui batas nek DE termasuk mengakui yang bukan miliknya, ngaku-ngaku. Jadi DE misalnya ning nggone persidangan ya, DE ngaku tenan iki wekku padahal ora iki. Itu termasuk melampaui batas. DE gak jujur di dalam berargumen. Jadi tidak jujur di dalam berargumen termasuk kategori melampaui batas. Ya, termasuk kategori gosok bohong itu kan. Jadi melampaui batas. Ya kaya wong nek tukaran masalah apa? Tukaran masalah apa iku pilihan wae terus ana elek-elek ngantek tok mbah-mbahe dielek-elek kabeh. Iku mono kepen anake sapa, mbahe wae ngene, buyute wae ngene. Iku jenenge melampaui batas juga di dalam bertengkar. Ya sudah kita sebatas masalah kita saja, ora usah merembet tok mari-mari. Bener dekne iku ngkari janji mbahe wae ngene, buyute ngene, pokoke kabeh. Ya ora usah ngono, kuwi termasuk melampaui batas. Muttafaqun alaih. Jadi maksudnya apa? Maksudnya keempat nggih. Keempat sifat ini kenapa wong nek kecaduan nggih? Kecaduan apa? Ketemplean empat sifat orang munafik ini dikatakan munafik murni, khalisun murni oleh Rasulullah SAW. Ini mengandung makna nggih, bahwasanya keempat sifat ini nggih tidak mungkin nggih. Tidak mungkin nggih menjadi sifatnya orang yang beriman, orang Islam. Tidak mungkin berkumpul. Dan mulai kumpul. Jadi keempat sifat ini tidak mungkin berkumpul kepada seseorang kecuali nggih, kepada orang yang munafik asli, munafik hakiki, munafik itu tulen gak mungkin. Nah, orang sering bohong, tapi dia mungkin mempunyai kelebihan yang janji ditepati, bisa jadi. Gak mungkin kelompok kabeh wong yo bohongan, yo kan nepati janji, yo khianat, nek tukaran, yo melampaui batas, gak mungkin. Orang yang beriman. Ya mungkin kumpul semua. Tapi nek ana kancane sing ada salah satunya ya dikandani, iku cirine munafik lho. Aku gak ndarani kowe munafik, tapi iku cirine munafik. Tapi zaman Nabi iku munafik sudah diketahui, wong disampaikan kepada apa iku yang memegang rahasia Nabi, yakni memegang rahasia munafik sinten, Pak? Hudzaifah bin Yaman. Jadi Hudzaifah bin Yaman aslinya Hudzaifah bin Husail Al-Yaman. Husail itu dijuluki Al-Yaman. Husail itu bapak Hudzaifah, dia juga Islam, masuk Islam menjadi sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Husail itu apa itu bin Jabir ini. Jadi dia oleh orang Arab dijuluki Al-Yaman. Jadi Hudzaifah melane diarani Hudzaifah bin Yaman. Aslinya Hudzaifah bin Husail. Husail itu julukane Al-Yaman. Melane Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah. Jadi Hudzaifah ini mengetahui rahasia. Bahkan kan hadis Nabi Muhammad SAW itu khutbah dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore kan, menceritakan semua yang terjadi dari awal sampai hari kiamat. Itu diantara yang ikut hadir Hudzaifah bin Yaman. Dan semua orang ketika bubar Hudzaifah bin Yaman masih bersama Nabi di situ. Jadi Hudzaifah bin Yaman mendapatkan rahasia khusus dari Nabi, diantaranya mendapatkan semua nama-nama orang munafik pada zaman Nabi. Semuanya Hudzaifah hafal. Dan Hudzaifah mengetahui semua kejadian yang diceritakan Nabi sampai hari kiamat. Bahkan mengetahui nama tokoh-tokohnya beserta ayah-ayah dari tokoh tersebut. Tokoh-tokoh yang penyebar fitnah sampai hari kiamat, Hudzaifah bin Yaman ini mendapatkan informasi dari Nabi secara rahasia tersendiri. Tapi sampai sekarang itu sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Hudzaifah bin Yaman ini kan ngerti semua orang munafik pada zaman Nabi. Mulane ketika Umar menjadi pemimpin, Umar kan ngangkat pejabat-pejabat, gubernur diangkat kan, semua pejabat diangkat oleh Umar. Umar takoke piye ning gone Hudzaifah? Pejabat sing tak angkat itu ana sing munafik ta ora?
Jawab Hudzaifah, ada satu orang. Tapi nggak akan aku kasih tahu siapa itu. Karena dia sudah berjanji kepada Rasul, dia menjaga rahasia. Itu rahasia dari tidak dikasih tahu. Tapi Umar itu feelingnya firasatnya kuat. Yang dimaksud Hudzaifah dia tahu. Langsung dipecat karo Umar. Jare Hudzaifah nyeritakno nggih. Apa nyeritakno iki jare Hudzaifah setelah itu Umar memecat dia. Berarti bener gitu. Sing dipecat ya wong munafik itu. Jadi Umar gak dikandani jenenge sapa, tapi Umar itu mempunyai firasat yang kuat bahwa itulah orangnya dipecat. Jadi betul tulis sing dipecat terus. Enggak, rahasia itu. Jadi diceritakno ana saiki wis Rahasia itu. Ora ragu kita tahu. Itu. Terusan apa itu? Terusan Umar juga pernah bertanya ya, apakah aku termasuk orang munafik? Umar itu takoni ngene Hudzaifah, karena Umar tahu Hudzaifah tahu persis siapa orang munafik. Itu Umar nggak takut, sekelas Umar loh Pak takut seperti itu, apalagi kita sekarang ini, sing hilo kan. Umar takut, apakah aku ini termasuk orang munafik yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW? Jarene Hudzaifah, tidak. Tapi aku tidak akan ngasih tahu orang lagi setelah ini. Ini kalau takut aku munafik enggak dijawab karo Hudzaifah. Sing dijawab mau ke Umar toh. Maka Umar termasuk dipersaksikan Hudzaifah bahwa Umar itu bukan orang munafik gitu. Luar biasa Umar itu. Luar biasa gitu. Jadi seperti itu Hudzaifah bin Al-Yaman memegang betul dan dia tahu betul setelah Nabi Muhammad meninggal nanti akan ada apa fitnah itu siapa pemimpinnya sudah tahu itu Hudzaifah. Makanya Hudzaifah bin Yaman ketika ada orang Islam yang meninggal pada zaman Umar. Jadi pada zaman Umar ada orang mati. Umar bin Khattab urung gelem melok nyolati takok sik Hudzaifah melok nyolati to ora. Nek Hudzaifah bin Yaman nyolati, Umar melok nyolati. Nek Hudzaifah bin Yaman gak hadir, gak nyolati, Umar gak gelem melok nyolati. Apa Umar mempunyai kesimpulan nek Hudzaifah gak nyolati berarti Hudzaifah roh nek wong munafik hakiki itu. Sampai seperti itu karena apa? Pada zaman Nabi orang-orang munafik yang meninggal kan disuruh nyolati oleh para sahabat tapi Nabi gak ikut nyolati kan seperti itu. Yaitu diketahui bahwa orang tersebut munafik. Maka Umar setelah menjadi pemimpin juga pedomannya yang Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah hafal tahu persis. Bahkan di beberapa riwayat entah kesahihane Hudzaifah bin Yaman termasuk mengetahui nama tokoh-tokoh pembawa fitnah sekitar 300 orang. Itu juga wallahu alam masalah kesahihan, tapi yang jelas memang Hudzaifah itu pemegang rahasia. Maksudnya yang sebetulnya munafik Abdullah bin Wallahu ta'ala yang jelas semua orang munafik itu jelas munafik jelas. Pastinya iya. yang punya otak ya. Jadi Hudzaifah bin Yaman luar biasa dia. Hudzaifah bin Yaman bapaknya jenenge sinten mau? Husail. Husail ini meninggal di perang Uhud. Meninggalnya piye meninggalnya apa? Meninggalnya ya rada luar biasa meninggalnya. Ketika kaum muslimin menang di perang Uhud kan menang dulu kan? Menang sih kan di perang Uhud menang melawan musyrikin. Nah, diceritakan di dalam Sahih Bukhari. Riwayat Imam Bukhari diceritakan bahwasanya setelah itu setan berteriak, "Wahai hamba Allah, dibekalakan kalian." Maksudnya dibekalakan kalian ada musuh. Jadi pada zaman perang biyen yo setan metu suarane. Metu suarane ngono. Mulane setan iki kan iso njilma wong bareng iso kan iso metu suarane bareng. Iya memang. Pada saat itu di riwayat Imam Bukhari disebutkan, "Wahai Allah, di belakang kalian." Ternyata setelah berpaling ke belakang, belum sanggurine, memang sanggurine ada sekelompok orang, ternyata sekelompok orang itu pasukan muslimin juga. Kan pakai topeng semua pada saat itu nih. Gak ngeri. Bareng Hudzaifah bin Yaman roh sing perang sing gurine iki kok bapake nggih. Itu ayahku. Ternyata bapaknya sudah terlanjur terbunuh oleh pasukan kaum muslimin. Jadi yo gampangnya salah membunuh gitu. Pada saat itu salah membunuh. Suara gak rupa dia. Iya. Akhirnya salah membunuh sehingga oleh Nabi Muhammad SAW dibayar diat. Dikai diat denda membunuh tidak sengaja itu loh kan ada diat itu diberikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman menolak. Diat tersebut dimasukkan ke Baitul Mal. Beliau tidak menerima. Jadi anak diatnya beliau tidak menerima. Padahal dikasih oleh Rasulullah SAW diat karena terbunuhnya bapak ini wow. Salah bunuh. Iku luar biasa cara wong ndane yo susah kan ngoten nggih. Salah membunuh. Hudzaifah bin Yaman ceritanya luar biasa.
Iya, pada zaman dulu juga seperti itu kok. Berhalanya iso omong bareng zaman dulu ini. Disusupi jin omong berhalanya kan seperti itu. Iya. Mulane wong biyen saiki sampean orang tau ngadepi musuh-musuh misale danyange iso omong, orang tau ngadepi ngono wis gegere ra kawrahan. Dene ning kene ana pedhangan endi sing wite iso omong terus iso ngkei petunjuk ke nek gelem budal rono kok bakulane laris rono tenan laris dene malah tambah nemen ngono kan. Ora. Wallahu taala alam. Jadi jangan sampai kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik yang sekarang tidak diketahui. Sing ngerti awake dhewe dhewe. Ini zaman Nabi diketahui oleh Hudzaifah bin Yaman. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala li qala ngendika li marang sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau qajaan lamun teman-teman teko apa malul bahraini harta saking tanah Bahrain yakni harta yang nanti masuk menjadi Baitul Mal ya, dari tanah Bahrain. Qad ataitu monggo teman-teman pareh sapa ingsun ka ing sira yakni Jabir. Hakada ing sakmene Nabi ambek ngisyaratno nganggo iki EPP ngene iki sakmene sakmut ngeten iki. Jadi terus Nabi nggih nek teko harta ning gone Jabir ngene teko harta sangka nggone Bahrain kowe tak kei sakmene. Kowe tak kei sakmene ping 3 nggih. Hakada wa hakada. Balam yaji mongko ora teko apa malul Bahrain harta Bahrain hatta kubido sehingga meninggal sinten Nabi Muhammad SAW. Dadakan Nabi wis janji ngono nggih ngomong ngono mbek Jabir, harta Bahrain ora teko sampai Nabi wafat. Balamma jaa mongko indal malaikane teko apa malul Bahraini harta sangka Bahrain amara mongko perintah sinten Abu Bakar sinten Abu Bakar radhiyallahu anhu panata mongko undang-undang sinten Abu Bakar. Manutai sapane wong kana lamun ana iku lahu ketiman inda Rasulullah sallallahu alaihi ngersane Rasulullah apa idatun janji auten utawa utang fal yakti mongko teko sapa mana ing kita. Jadi terus Abu Bakar nggih nek sapa wonge sing duwe janji nggih oleh janji kanggo Nabi utawa utang kanggo Nabi mongko teko rene. Fa itu mongko teko sapa ingsun terus Jabir hu ing Abu Bakar. Jabir teko. Jadi kita termasuk dalil ne apa iku nyauri utang ning gone wong sing mati di antarane nggih. Termasuk pemimpin nggih Pak Harto wis mati ngene sing marisi sak burine nyauri utang kan ngono cara negara kan. Iya. Iku nek cara negara iki iya utang negara kan. Nyauri nang burine. Iya iki Abu Bakar nyauri utange Nabi, yakni utang ning ngene Jabir. Utang janji. Janji diambilkan harta apa? Harta Baitul Mal. Makanya seorang pemimpin itu boleh mengambil dana milik negara untuk memberikan kepada seseorang. Enggak harus semuanya rakyat enggak, ya dipilih. Nek cara saiki bansos sing nggone sing wong sing ketoke gak mampu gak mampu. Sing sugih ya aja melok-melok ora sangiri gak apa-apa iku boleh pemimpin ngono iku boleh itu. Enggak harus semuanya itu. Enggak harus semuanya. Iki malah mekor Jabir tok janji Nabi. Nek teko hartane tak kei sakmene iki. Ki Jabir. Tak kei sakmene. Tolong seperti itu. Jabir jujur. Jabir, Pak itu mongko teko sapa ing Nabi, Abu Bakar. Aku tuh ngucap sapa ingsun lahum maring Abu Bakar inan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakjane Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika Nabi limarang kada wa kada ngene-ngene. Diceritakno nggih. Nek critakno Abu Bakar sesuai hadis tadi nggih. Fa'ata mongko nyakup sinten Abu Bakar li kanggo ingsun hadiatan ing sak cakupan. Nyakup ngene. Hartane dicakup. Mene hartane paling nek biyen kan berupa apa iku? Uang dinar ya atau dirham itu nih. Fa'adatu mongko ngitung mongko ngitung sapa ingsun ha ing sak cakupan mau sak cakupane Abu Bakar dikekno Jabir terus dihitung. Faidan mongko dumadan ya utawi sak cakupan iku komsumiatin ana 500 dinar atau 500 dirham Allah alam nang kene gak disebutno. Ana 500. Pakola mongko matur Abu Bakar 500 khud ngalapo sira mitlaiha ing ngumpamane rong padane sak cakupan, kongkon mek rong cakupan maneh. Berarti 500 ping 3 1000
1.500. Maka Nabi muni hakada ngene, hakada. Itu tolong cakupan. Maka ini termasuk menepati janji. Wong wis mati sing nepati apa peneruse nek bapake sampean duwe janji, bapake sampean duwe utang. Ya anake nepati janjine utawa nyauri utange. Mayat berarti terkenal hubungan itu. Ya, iya iku sing gadah utang nggih, ngubungi keluarga, wis bener niku. Nah, termasuk iki Abu Bakar ngumumno ketika Nabi Muhammad, tapi gak pas meninggal itu mbok, katanya terserah lah itu terserah mang. Nah, nih. Tapi iku yo juga bisa karena memang utang itu penting gitu. Tapi di sini niku mboten acal. Mayat ini Saya niku zaman Nabi gak ada. Itu sudah pengembangannya orang-orang sekarang. Nek wonge nyata-nyata elek, sampean roh elek, sampean saya sampean muni saya sampean termasuk saksi palsu kan ngoten. Maka nek wonge elek sampean yo meneng ae, nek wonge apik yo ora usah melok-melok lagi mengane. Saya oleh selawat. Meneng ae wae, rasa melo-melo. Saya nggih. Yo nek saya tenang. Nek ora. Saya kira. Wong-wonge duwe utang kowe gak gelem nyaur-nyaur kaya muni sae. Cangkem mbek atim gak padha dadi saksi palsu kowe malah. Nek niate sampe nutupi. Yo ora iso wong saksi kok nutup-nutupi. Kan itu persaksian. Saksi kita harus jujur. Nah, jadi hadis iki nggih, hadis Jabir iki nggih menunjukkan bolehnya nggih pemimpin mengambil harta negara milik negara diberikan kepada seseorang yang memang dianggap maslahat untuk orang tersebut. Kayak bansos contohnya itu boleh. Dan lain sebagainya boleh. Pak RT kas. Boleh. Iki Pak RT ne ono kasih misalnya kasih akeh. Kok ono wargaku sing ketoke omahe ning kene elek dhewe liyane apik kabeh. Ya wis lah dipekno dienggo bantu. Pekno kas bisa. Boleh. Bila perlu ya memang harus ada musyawarahnya, malah bagus. Nah, dia RT-nya punya ide gitu. Paling gak ben sak RT ku ben rondo setara lah omah iku gak terlalu jomplang kan bisa. Maka harta-harta milik bersama yakni harta milik negara itu boleh pemimpin mengambil untuk diberikan kepada seseorang tertentu tapi sesuai kemaslahatan. Jadi itu termasuk bukti kedermawanan Nabi juga. Nabi Muhammad SAW dengan kayak ora hitung-hitungan. Sakmene ngono ae. Ora roh sakmene ngono ae. Ora hitung-hitungan, Mbok. Jadi termasuk bukti kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Termasuk juga Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. La ya'lamul ghaib illallah. Tidak mengetahui yang gaib kecuali Allah. Buktinya apa? Nabi ngantek janji nek teko harta ternyata harta rong teko Nabi wis meninggal. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Di sini masuk kategori seperti itu nggih. Nabi tidak mengetahui yang gaib. Hadis yang waktu mengatakan besok wahyu. Itu bukan mengetahui. Bukan, itu wahyu dari Allah. Dia tahu tapi dari wahyu. Yang mengetahui kan Allah. Dia dapat kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui, murni mengetahui kan cara wong saiki angger merem-roh ngono kan. Bukan termasuk terus sadurunge winaran. Bukan. Nabi nek gak mendapatkan wahyu tidak tahu. Makanya termasuk diantaranya ini Nabi tidak mendapatkan wahyu apakah Nabi itu sampai harinya apa itu mendapatkan harta tersebut atau tidak. Termasuk juga di sini keutamaan Abu Bakar. Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Terus lagi termasuk bukti dari ilmu hadis ini bukti diterimanya pengakuan orang yang thikoh. Wong sing wis terpercaya ngaku tanpa bukti pun dipercaya. Jabir ngaku nek dekne dijanjai Nabi. Abu Bakar
mosok endi buktine? Kan enggak tanya seperti itu. Makanya mulane orang-orang yang benar-benar sikoh di antara para sahabat yang para sahabat Nabi semuanya dianggap sikoh, maka para sahabat Nabi itu ora usah ditakoi. Apa yang dikatakan sudah dipercaya itu sahabat Nabi. Mulane athar kenapa athar perkataan sahabat itu masuk kategori hadis? Karena nggak mungkin sahabat ngomong kalau tidak mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Maka para sahabat itu terpercaya sikoh. Mulane kadang-kadang hadis mauquf, hadis sahih tapi mauquf sampai pada sahabat, maka bisa dipakai. Karena sahabat nggak mungkin ngomong dari hawa nafsunya, nggak mungkin sahabat Nabi itu. Karena mereka itu sudah sudah terbukti ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terbatas kata sahabat tok. Nggih, tabiin ndak bisa sudah. Tabiin harus diperiksa. Nek sahabat gak ono, sahabat periksa sahabat itu adil atau orang ndak bisa, semua sahabat adil. Ya, tapi nek wis tabiin lho lagi murid sahabat itu wajib diperiksa. Jadi maka apa sahabat wis ana persaksiane dari Nabi dan juga persaksian dari Al-Qur'an tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada suratnya. Bukti nasihati yang tadi. Iya. Nek saiki wong yo buktine endi kan ngono. Tapi nek iki kan ndak sahabat Nabi ini memang sikoh dipercaya nih. Nah, ya ngaten nggih. Oh, tak tambahin nggih. Jadi kita harus hati-hati dari sifat kemunafikan. Faedah ini yakni apa itu mengingkari janji, nggih. Menepati janji termasuk ciri dari orang yang beriman. Ya, orang yang Islam, yang iman ya, dan mengingkari janji termasuk ciri dari orang munafik. Babul amri bil muhafadzati ala ma tadau minal khairi. Babul amri itu bab perintah bil muhafadzati kelawan ngrekso menjaga ala ma tadau ing atase perkara itadakan ngulinakake sapa man ing ma minal khairi saking bagusan. Jadi bab ini yakni kita ini diperintahkan untuk menjaga sesuatu kebaikan yang sudah kita rutinkan. Sampean biasa kayak uang ya sudah dirutinkan. Sampean biasa sholat tahiyat sholat syukril wudu misalkan ya sudah rutinkan. Jadi merutinkan amalan-amalan, menjaga amalan-amalan yang sudah dirutinkan wis dikulinakno. Sampean kulino sholat wengi ya sholat wengi. Jangan ditinggal, dijaga. Ketika kita menjaga maka insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita melupakan maka kita akan tersesat jauh. Mulane wong ku nek wis kadung ninggalno amalane itu dia malas lagi untuk mengamalkan. Nanti sebagaimana orang-orang Nasrani itu yang meninggalkan Alkitab itu nih. Meninggalkan Alkitab sampai Alkitab ini Injil sampai dirubah-rubah ditinggalkan itu disebabkan mereka itu memang dulunya seperti itu meninggalkan, tidak konsisten mengamalkan kitab ini. Mulane jenane termasuk sing tak sampaikan ninjujukan kae wong wis kadung maca Yasin wis kadung luanyah. Maca Waqiah wis kadung luanyah surat Waqian. Wis kadung luanyah. Perkara apa nggih biyen kanggo ben oleh rezeki mbondino maca Waqiah kan ngono selanya. Bareng ngerti sunah hadise Waqiah kanggo rezeki ternyata dhaif misale. Terus gak gelem maca Waqiah iku yo kliru. Nek wis kadung mbok kulinakno sampean wis lanyah ya dibaca terus ndak apa-apa. Sing penting niat dan hatinya itu yang dirubah. Dalam arti apa? Gak karena rezeki, gak karena apa itu hadis dhaif, karena murojaah. Sesuatu yang kita sudah lanyah. Dengan murojaah Al-Qur'an yang sudah kita lanyah tersebut kita itu gak malas. Sampai maca Al-Qur'an sing surat-surat sing wis lanyah kan maca gak malas, Pak. Ya, ketika gak malas kan kita mendapatkan ayat Al-Qur'an yang banyak. Dengan mendapatkan ayat Al-Qur'an yang banyak, kita mendapatkan pahala yang banyak. Ojo terus ditinggalno gak tau blas. Biasane malam Jumat kan, nek Jumat kan sunahe maca surat Al-Kahfi. Lah biasane maca surat Yasin sampai setengah hafal Yasin niku. Terus bareng ngerti nek maca Yasin malam Jumat gak ono hadis sahih misalnya terus ditinggalno, gak tau maca belas itu yuk keliru yuk. Sing wis kadung rutinkan niatnya yang dirubah menjadi lillahi ta'ala. Tetap baca terus tidak masalah.
baca terus, enggak harus malam Jumat, malam Sabtu ya boleh, malam Selasa ya boleh, terus dibaca terus daripada ditinggalkan. Jadi kita itu bukan meninggalkan amal-amal yang sudah nyata-nyata bagus, tapi kita ini merubah niat-niat yang salah itu. Niat-niat yang salah. Makanya cara kula sing wis kadung lanya ya diterusno wae. Surat apa? Al-Mulk. Iku kan ngomong sing wis lanya-lanya lanjutkan gitu. Tapi uga lanjutkan ora pilkada sesuk lanjutkan ning promosi orang. Nggih. Surat Al-Mulk, Tabarakal Mulku niku lho. Kan yang sering dibaca kan itu Yasin, Al-Mulk, Waqiah kan itu yang sering. Nah, maka itu tetaplah dibaca wis lanyah dadi gak malas sehingga nanti gak ilang lanyahe itu. Eman-eman itu murojaah tetap itu. Jadi manhaj salaf itu tidak mengajarkan meninggalkan amalan, tapi mengajarkan merubah niat ikhlas lillahi ta'ala menjadi kita orang-orang yang bertauhid itu. Surat Al-Mulk itu menurut yang saya baca itu di satu itu membaca sebelum tidur. Nah, kalau kita ini ngantuk ya habis isya enggak kuat tidur, kita bangun jam 2 membaca surat Al-Mulk enggak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Ya apa-apa. Ngantuk biasanya memang weteng warak nggih. Terusan capek nggih. Itu ngantuk ya. Jadi diperintahkan nggih menjaga sesuatu yang sudah terbiasa. Qala Allah Ta'ala qala ngendika sinten Allah Ta'ala innallaha mestine iki. Innallaha satamane Allah iku la yughayyiru, ora ngubah sinten Allah ma ing sesuatu. Ma iki maknane sesuatu iki maknane nikmat. Ma ing nikmat iso. Bi qaumin kelawan suatu kaum hatta sehingga yughayyiru ngubah sapa kaum ma ing sesuatu bi anfusim kang kelawan awak dhewe ne kaum. Jadi ngeten nggih, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, makna sing wis umum itu apa tidaklah Allah merubah suatu kaum nggih, yakni usaha. Jadi wong kon kene miskin yo berusaha to kerja keras ben kaya, nek kerja keras menjadi kaya. Pakai dalile kan iki. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kowe miskin terus mari gak gelem berusaha nek berusaha merubah maka akan berubah kan ngoten. Itu makna yang pertama yang beredar. Tapi makna tafsir yang paling pas, paling cocok nggih, yang kedua nggih, adalah Allah tidak mengubah nikmat yang sudah diberikan kepada kaum sehingga kaum tersebut mengubah nikmat tersebut disebabkan berbuat dosa. Jadi sampean aku ya asline nggih hukum asale karo Allah dikai nikmat, dikai kecukupan, dikai sehat nggih, dikai bahagia, dikai ketenangan jiwa iku hukum asale. Mulai cah cilik iku bahagiane ra kaprah iku. Rong di dosa mengko nggih. Terus apa? Lah cah cilik ya ono sing lara-laranen mengko apa? Akibat orang tuanya juga untuk menyiksa orang tuanya nggih. Untuk menebus dosa-dosa orang tuanya bisa. Yo, terus apa? Wong sing asale nikmat nggih. Jadi Allah gak akan merubah nikmat yang sudah diberikan nggih kepada suatu kaum termasuk kepada kita nggih. Hatta yughayyiru sehingga kita sendiri yang merubahnya nikmat tersebut dengan diri kita sendiri dengan apa terus para ulama dengan berbuat dosa. Sampai oleh nikmat karena berbuat dosa, awake sehat karena berbuat dosa digawe sakit karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai duit akeh karena apa iku berbuat dosa nggih, malah digawe seret karo Allah Subhanahu wa taala. Itu dimasuk kategori di sini nggih. Itu tafsirnya seperti itu nggih. Tafsir yang kula baca hubungannya dengan takdir. Nggih. Bukan hubungannya dengan takdir. Takdir. Ya kan itu makna yang pertama kan orang saudara Allah tidak akan berubah takdir. Iya. Ubah nasib suatu kaum Iya. Dia mengubahnya sendiri. Iya, itu masuk juga mengubahnya sendiri dengan apa? Dengan usaha gitu. Dan usaha ada dua bentuk. Satu usaha nyata, kedua dengan doa masuk semua bisa. Masuk juga. Jadi takdir memang bisa dirubah dengan doa. Tafsir sing niku Nggih. mana nikmat to? Nah,
Di tafsir Al-Qur'an semuanya seperti itu yang pernah saya baca. Menikmati. Nggih, nikmat. Menikmati. Jadi hukum asalnya orang itu diberi nikmat Allah dan nikmat ini tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dicabut oleh orangnya sendiri. Ngerti Mas? Dengan cara apa? Dengan berbuat dosa. Yani hukum asalnya kita ini sehat. Hukum asal kita ini diberi kesehatan oleh Allah dan kesehatan ini terus Allah tidak akan dicabut. Kita akan sehat terus sampai sehat ini kita cabut sendiri. Dengan cara apa? Berbuat dosa. Terus Nabi Adam betul. Nah, Nabi Soalnya Adam. nikmat surga. Iya, dicabut sendiri kenikmatan yang akhirnya diturunkan ke dunia dengan cara apa? Berbuat dosa. Nah, nuruti apa mendekati buah larangan gitu nek Nabi Adam gitu kan. Ya, maka kita jangan sampai menjadi yang seperti itu. Nek sampean ingin nikmatnya itu jalan terus ya sudah. Dan terus para ulama ya apa itu nikmat tersebut nggih akan dicabut oleh Allah kecuali nanti ketika dia itu bertobat. Hanya dengan bertobat maka akan oke. Maka akan nikmat tadi akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sakit, maka sudah kita istighfar, kita merasa itu memang hidup banyak dosa. Insya Allah setelah habis dosa, setelah diampuni dosa oleh Allah, setelah kita beristighfar dan setelah sakit, insya Allah nanti dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya gak ono sing jenenge penyakit iku apa iku langgeng itu sebenarnya tidak ada sebenarnya. Nek ono iku Allah taala alam apakah itu siksaan atau apa itu. Di tafsir yang pertama itu menunjukkan bahwa apabila seseorang mau berubah itu berarti kan ada itu dengan usaha yang kuat dan doa bisa berubah. Bisa, karena memang ikhtiar itu termasuk doa yang sejatinya doa adalah ada ikhtiarnya. Namanya apa? Namanya tawakal. Tawakal itu harus ada. Setelah kita berdoa terus bertawakal kan. Tawakal itu harus ada usaha. Makanya ketika sampean berdoa kepada ya Allah berilah aku umur yang panjang. Padahal takdirnya umurnya pendek misalnya. Jangan hanya berdoa saja, hanya berdoa saja tidak dikabulkan oleh Allah karena bentuk dari itikal, pasrah total. Tapi nek dalam bentuk tawakal kita berdoa ya Allah beri aku umur panjang dengan usaha sampean jaga kesehatan. Dengan usaha sampean minum minuman herbal, makan makanan herbal, menghindari makanan yang apa kimia, misalkan seperti itu. Harus ada usahanya. Doa harus ada usahanya. Nek sampean muni ya Allah beri umur panjang tapi sampean makan gak teratur, tidur gak teratur, itu namanya itikal. Itikal itu tidak dibenarkan dalam agama. Yang benar kita berdoa minta umur panjang dan kita praktekkan doa tersebut dengan usaha olahraga. Kalau itu sudah diusahakan, doa sudah kita menjaga. Berarti yang dulunya misalnya takdirnya orang itu misalnya usia 65 misalnya meninggal. Pasti ditambah oleh Allah. Ditambah. Iya, pasti ditambah oleh Allah. Bisa. Dengan doa dan usaha. Ojo doa tok lho nggih, doa dan usaha. Itikal pasrah boboan. Itikal itu bahasa boboan dan itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tadi kata Heeh. Pokoknya ndonga ya Allah beri umur panjang tapi dia ini mangan gak teratur, tidur gak teratur, gak gelem olahraga. Maka itu bentuk itikal dan itu terlarang dalam syariat, tidak boleh. Terus Nabi pas ketika hadis tentang man qala la ilaha illallah jannah itu mau disebarkan oleh sahabat, jare Nabi jangan kau sebarkan karena mereka akan beritikal. Artinya apa? Yo dhek mau maca la ilaha illallah terusan gak gelem lapo-lapo, gak gelem ngamal itu. Gak gelem akhirnya gak gelem ngamal, gak gelem amal yo mokor ngandalno kuwi tok. Sing penting aku wis la ilaha illallah gitu. Maka itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita tidak menjadi orang yang seperti itu. Wallahu taala alam ya. Semoga pertemuan ini berbarokah, bermanfaat, menambahkan iman kita, menjadikan kita semakin berakhlak di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Wallahu taala subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.